Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Pak Widi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Tak lupa Pak Widi selalu ingatkan untuk kalian semua selalu menjaga protokol kesehatan saat kalian keluar rumah. Apalagi sekarang kan baru musimnya sepedaan dan layangan. Terus boleh nggak sih kalau kalian main sepeda atau layangan di luar rumah? Ya boleh-boleh saja, asalkan ingat waktu dan ikuti protokol kesehatan seperti tidak bergerombol, terus pakai masker, sampai di rumah cuci tangan, syukur-syukur langsung mandi. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari dapat terserap dengan maksimal. Berdoa dipersilakan. A few moments later. Berdoa cukup? Apa yang akan kita pelajari kali ini? Pada tema 1, subtema yang kedua ini, kita akan belajar berbagai hal, antara lain masih seputar gagasan pokok dan pendukung. Lalu kaitannya dengan bunyi, kita akan mempelajari bagaimana bunyi bisa kita dengar, dan kita juga akan mempelajari bagian-bagian telinga. Kita juga akan belajar bagaimana bekerja sama dalam keberagaman. Lalu kita juga akan mempelajari keberagaman itu sendiri. Dan yang terakhir, masih tentang gerak dasar tari kreasi daerah. Kali ini yang akan kita bahas adalah formasi dalam menari. So, stay tune terus ya. Mengawali materi kita kali ini, kita akan membahas bacaan pada buku tema yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Mari kita baca bersama-sama ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kira-kira menurut kalian, gagasan pokok pada paragraf pertama tersebut isinya tentang apa ya? Yuk kita cari tahu. Untuk menemukan gagasan pokok, tidak bisa kita langsung menunjuk salah satu kalimat yang ada di awal atau di akhir paragraf. Kita harus membaca dulu semua kalimat yang ada pada paragraf itu. Selanjutnya kita pahami. Dari situ nanti akan ketahuan yang mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Gagasan pokok itu merupakan inti dari suatu tulisan atau bacaan. Inti bacaan inilah yang nantinya akan dikembangkan menjadi gagasan pendukung. Ibarat kata kalian beli minuman, taruhlah yang baru ngetren saat ini. Apa itu coba? Betul sekali, boba. Ternyata setelah kalian minum, kalian rasakan kok enak. Umumnya orang akan berpikir, di mana belinya, harganya berapa, apa saja variannya, dan tentu saja ada promo atau enggak. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, semua itu adalah pendukung dari sebuah minuman boba yang enak. Kembali ke bacaan. Setelah kita amati, ternyata gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Sampai di sini sudah paham kan? Sekarang lanjut ke paragraf yang kedua ya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Ayo, kalau kalian bagaimana? Kalau mendengar suara azan, makin pulas tidurnya, makin jauh mainnya, atau makin kenceng nge-game-nya? Jangan ya, kalau dengar suara azan, ya sebaiknya kalian bangun, segera berhenti, segera pulang. Saat kita mendengar suara azan, maka di pikiran kita akan tertuju pada suatu benda yang ada di masjid atau musola. Toa ya, Bang?
Bukan tua, tua itu kalau usianya sudah 50 tahun lebih. Itu tua, Bang. Ya, terserah deh. Yang ada di masjid itu namanya horn speaker. Ingat ya, horn speaker. Toa itu merek pengeras suara, jangan salah ya. Nah, itu baru benar. Terus, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana suara dari horn speaker itu bisa kita dengar? Padahal alatnya kan diam saja, nggak kemana-mana. Di langit juga nggak ada apa-apa. Jadi gini, ada 3 unsur penting ketika kita mendengar bunyi atau suara. Yang pertama adalah sumber suara. Lalu yang kedua adalah media untuk perambatan bunyi atau suara itu. Lalu yang ketiga itu adalah telinga kita untuk mendengar bunyi itu. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana proses gelombang suara bisa kita dengar sampai kepada bagian-bagian telinga, kalian bisa lihat di video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik pola. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Sekarang lanjut ke bacaan. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Di bacaan tadi dikatakan Edo meminjamkan ruang makannya untuk sholat. Ya karena Edo beragama Katolik, jadi tidak punya tempat khusus untuk sholat. Nah, kita yang beragama Islam sebaiknya sih menyediakan tempat khusus untuk sholat ya. Ya walaupun cuman kecil nggak apa-apa, yang penting ada. Syukur-syukur dibuatkan musola yang kecil. Lanjut lagi ya. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Benny yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka berbeda-beda, Siti dan Udin agamanya Islam, maka tempat ibadahnya ya di masjid. Sedangkan Edo beragama Katolik dan Benny yang beragama Kristen, mereka sama-sama beribadah di gereja. Dayu yang beragama Hindu, ibadahnya di pura. Lalu Lani yang beragama Buddha, beribadah di vihara. Kita lanjutkan lagi membacanya ya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semua ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Saling membantu, saling bekerja sama, itulah hakikat kita sebagai manusia. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nggak usah jauh-jauh,
di rumah kalian sudah ada contohnya. Misalnya ketika pagi-pagi kalian mau berangkat ke sekolah, ibu kalian menyiapkan sarapan. Lalu ayah mengantar kalian ke sekolah sambil berangkat kerja. Kerja untuk siapa? Ya untuk keluarga juga. Sepulang sekolah, kalian membersihkan rumah. Nah, dengan begitu, keluarga kalian akan tetap harmonis. Nah, coba kalian lihat video ini ya. Norito na. Wimpo! Oke, pivotara. Pomelo? So, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan tertentu. Lalu apa sih manfaat kerjasama? Yang pertama, dengan bekerja sama kita bisa memperkuat persatuan. Dengan bekerja sama, maka otomatis kita akan bersatu. Yang kedua, meringankan beban. Jelas ya, semakin banyak orang yang akan melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin ringan. Yang ketiga, pekerjaan akan cepat selesai. Ya iyalah, coba kalian bersihkan satu sekolahan sendirian, butuh waktu berapa lama? Tapi kalau satu sekolahan dikerahkan semua, jangankan hitungan hari, dalam beberapa jam pun sudah selesai. Keempat, menjalin rasa persaudaraan. Makin sering bekerja sama, maka makin sering berinteraksi, sehingga menghasilkan manfaat yang kelima, yakni menjaga keharmonisan. Nah, itu tadi manfaat kerjasama yang akan kita semua lakukan, dimanapun, kapanpun, dan tentunya dengan kegiatan yang positif ya. Seperti kerjasama dalam hal seni, contohnya menari. Masih ingat nggak pembelajaran yang sebelumnya? Kalian telah mempraktikkan gerak dasar tari kreasi daerah, yaitu tari Gunung Jempang. Sekarang kita akan menerapkan wujud kerjasama dalam bentuk formasi tari. Formasi tari adalah gerak tempat yang disesuaikan agar penari tampak terlihat teratur. Formasi tari ada beberapa. Yang pertama, formasi garis lurus, di mana para penari berjajar membentuk garis lurus baik horizontal maupun diagonal. Yang kedua, formasi V. Formasi di mana para penari membentuk huruf V. Lalu ada formasi melingkar. Tentu saja para penari membentuk lingkaran saat menari. Yang terakhir yakni formasi zigzag. Para penari membentuk garis berlekuk atau zigzag. Kalian bisa praktikkan formasi-formasi gerak tari itu minimal dengan 4 orang ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.